Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulizarni SPD, Guru UPT SNPN 1 Atap Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Bahasa Indonesia tahun 2023 di Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 1 dengan materi menyimak teks berita pada kelas 7. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas coba disiapkan dulu. Mustakir. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang Ibu ngambil absen ya. Afgan, Hadir Bu. Ardi, Hadir Bu. Aini, Hadir Bu. Nova, hadir Bu. Zara, Hadir Bu. Zara Cecilia Bella. Hadir Bu. Berarti anak Ibu hadir semuanya ya. Ya Bu. Gimana kabar anak Ibu sekarang? Baik Bu. Baik semuanya ya. Bagaimana kebersihan lokalnya? Sudah bersih ya? Untuk pagi ini anak Ibu sudah rapi, sudah bersih kelasnya. Berarti sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini ya. Nah, yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa masih ingat? Ya, bilang. Teks prosedur. Teks prosedur, iya. Apa yang dikatakan dengan teks prosedur itu? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu? Coba, siapa? Ya, Abel, coba lagi, Abel. Teks prosedur adalah teks yang memberikan panduan serta instruksi untuk melakukan sesuatu yang dengan benar. Iya, itu dia. Panduan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Sekarang kita masuk materi kita yang baru pada hari ini, yaitu teks berita. Tujuan pembelajaran kita ya dengan metode dengan model pembelajaran aktif, maka siswa Ibu nanti anak-anak Ibu diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dalam teks berita. Sebelum masuk ke materi, coba tebak gambar apa yang Ibu tampilkan ini. Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Apa? Gambar apa itu? Gambar koran. Iya, gambar koran. Yang lain ada nggak yang tahu selain gambar koran ini? Tumpukan koran. Tumpukan koran. Jadi di sini di dalam koran ini biasanya apa saja isinya, anak-anak Ibu? Berita. Ada berita, ya. Berita apa saja mungkin yang ada di sini menurut pemikiran kalian? Berita apa saja? Berita tentang musibah. Tentang musibah apa? Banjir. Mungkin banjir. Apa lagi Ardi? Longsor, Gempa bumi. gempa bumi. Sekarang lagi hangat-hangatnya yang diberitakan. Di sini di gambar Ibu ada gambar
dapat mendengarkan berita atau mendapatkan berita informasi baik itu banjir, longsor, pembunuhan ya, banyak berita yang terdapat di. Jadi di sana ada koran, ada televisi, ada apa lagi di? Internet. Itu disebut dengan media media massa ya, ada media elektronik, ada media cetak ya. Ini termasuk ke media kalau media elektronik apa? Ada televisi tadi, kemudian internet ya, kemudian ada radio, ada televisi tadi. Dah paham sampai di sana? Berarti berdasarkan gambar tadi, anak ibu udah terbuka pemikirannya dari mana saja kita memperoleh berita. Itu dia. Setelah kalian membaca berita di koran atau menonton di televisi, apa saja informasi yang bisa kalian dapatkan dari sana? Mengetahui isi berita tersebut ya. Sebelum ibu menayangkan video, ibu menyampaikan materinya dulu ya tentang teks berita itu. Nah, coba diperhatikan nanti ya. Di sini teks berita itu menurut KBBI ya. KBBI itu tahu apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, berita itu adalah kabar atau cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Dan teks berita itu adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian yang sedang atau yang telah terjadi. Jadi itu pengertian berita. Paham sampai di sana? Coba ulangi Adi, apa tadi pengertian berita itu? Suatu tulisan yang berisi mengenal suatu hal, peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Iya, itu ya. Semoga paham. Yang lain pun harus paham apa yang dikatakan dengan teks berita. Ada 6 unsur berita yang disingkat dengan adik Simba. Adik Simba. Apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Paham? Itu unsur berita. Nah, tepuk semangat dulu satu. Tepuk semangat. Ya, semangat buat kita semua. Sebelum ibu menayangkan video, ibu bagi menjadi kelompok dulu ya, atau berpasangan ya, berpasangan. Tolong kelompok ini geser ke sana ini. Dan berarti ini sudah dua-dua ini ya. Nah, dapat pasangannya, pasangan hidupnya. Atau ibu ganti, kucing lagi. Ya kucing lah. Ya Ci, tempat duduknya masih sama, teman kelompok kerjanya masih sama. Ibu Ceng ya, Aci dengan Adi, Afgan dengan Dika, Opal dengan Abel. Ini secara tetap dengan Zara. Ya, silakan ganti tempat duduknya. Ayo. Cepat. Dan duduk berpasangan ya. Dua warga di 5 desa Kelurahan Kampar Riau terendam banjir. Selain karena banjir kiriman dari Sumatera Barat, hujan deras selama beberapa hari juga membuat bertambahnya ketinggian air. 5 desa yang terendam adalah Desa Kampung Panjang, Lungsi. Dah, itu dia ya. Sebelum kalian menjawab pertanyaannya, ibu
berkelompok ya. Ya. Coba perhatikan, ingat lagi setelah menyimak beritanya tadi. Nah, setelah menyimaknya, tulis namanya, tulis nama kelompoknya ya. Silakan dibaca petunjuknya dulu sebelum mengerjakan. Di atas tulis namanya, demikian. Nah, silakan dikerjakan. Ya, baca petunjuknya, cara kerjanya. Nah, di sini dia menanyakan unsur berita itu. Itu yang bagian A-nya, ciri-cirinya ya, bagaimana ciri-ciri dari teks berita itu. Ya, setelah menyimaknya, kemudian unsur-unsurnya, unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, lakukan kerjasama yang baik, jangan teman yang rajin saja yang bekerja. Silakan ya. Silakan berdiskusi dengan temannya ya, dengan teman sekelompoknya. Silakan jelaskan sudah. Udah siap? Zara? Fungsinya, ayo kerjakan. Fungsinya lagi kerjakan ya? Kapan fungsinya lagi kerjakan. Udah siap ya? Nah, bagi yang udah siap, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok Abel maju, Bel. Noval, ayo maju. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
tentang teks berita. Setelah kamu menyimak teks berita pada audio di atas, maka apakah ciri umum dari teks berita itu? Jawab faktual, karena informasi yang disampaikan itu berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tentukan informasi teks berita pada audio yang disimak dengan menggunakan unsur adjektiva. Isi format di bawah ini. Mengapa? Selain banjir kiriman dari Sumatera Barat, jendela terus mengguyur desa tersebut. Ya. Fungsi sosial teks untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, Ya. menambah wawasan agar kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, kritis terhadap suatu masalah. Nah, itu dia penampilan dari kelompok Bella Abel dengan tepuk tangan untuk mereka. Nah, apakah ada yang sama dengan kelompok yang lain? Ada yang baru yang kurang paham? Coba tanyakan kepada kelompok Novel dan kelompok Abel. Apa yang diberitakan, di mana peristiwanya terjadi, kapan, kemudian siapa yang terlibat di sana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok Bel sama Novel? Nah, kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Abel dan Novel. Tadi penampilan keempat kelompoknya tadi, kelompok mana yang paling bagus? Ya, kelompok Aceh. ya, berikan tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Tepuk semangat. Semangat. Coba berdiri semuanya. Berduduk saja ya, sambil berdiri. Coba salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Nah, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Semuanya sudah semangat? Sudah. Semangat. Semangat, semangat. Tepuk literasi. Literasi, literasi daerah berperan yes. Semangat buat kita semua, teruskan. Nah, kembali kita refleksikan diri tadi dari sekian panjang lebar materi yang sudah disampaikan. Siapa yang masih ingat tadi pengertian berita? Ayo, sama-sama kita menyimpulkan, ya. Bel, ayo Bel. Berita adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Nah, itu dia ya, itu pengertian berita. Kemudian apa fungsinya tadi? Siapa masih ingat? Ya, Aci. Fungsi teks berita yaitu untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian sehingga menambah informasi, wawasan, atau pengetahuan agar kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang telah atau sedang terjadi. Ya, itu fungsi dari teks berita. Sekarang unsur-unsur berita. Nah, unsur berita itu ada 6 tadi. Coba Agan, siapa masih ingat? Ada unsur, ada 6 unsur berdasarkan unsur adjektiva. Yang pertama Apa? Kemudian Di mana? Kemudian Kapan? Ya, kemudian Bagaimana? dan bagaimana. Ya, itu materi
materi kita pada kesempatan ini. Nah, di sini Ibu ada tugas individu ya, tugas individu untuk apakah pemahaman kalian sudah paham tentang teks berita ini. Coba dijawab dulu soal ini ya, dilingkari, boleh ditulis namanya ya, ini tugas individu. Tulis nama. Coba yang katanya udah paham tadi tentang materinya. Kalau udah paham, Ibu cobakan, Ibu tes di soal ini. Karena udah paham. Sendiri-sendiri ya, tulis namanya. Ayo silakan, bagi yang nggak siap boleh dikumpul ya. 10 soal rumahnya, yuk cepat juga. Apa lupa? Dan silakan dikumpulkan. Silakan maju. Kumpulkan Nika siap. Nah, sudah apa? Sudah silakan dikumpul. Kumpul depan ya. Nah, letak di situ. Yang lain, ayo. Ayo, apa lagi? Kumpulkan. Jangan kita, cepet kumpulkan. Nah, cepat. Sini. Hati-hati, Jody. Waktu udah habis ya. Apa lagi, ayo. Ya, tulis namanya. Jangan lupa nama ya. Biar nanti Ibu meriksa. Gak salah nilainya, kasih ke nilai temannya nanti. Yo, apa lagi? Apa lagi? Enggak sudah. Nah,
Dapat semuanya? Ya. Berarti tugasnya sudah dikumpul. Nah, untuk pembelajaran kita sekarang, pertemuan sekarang sudah selesai ya. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Ya, sekarang kita menyimak teks berita berdasarkan audio dan nanti kita masuk ke materi berikutnya yaitu menulis teks berita lagi. Nah, sekarang menyimak teks berita, kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan menulis teks berita. Nah, untuk itu bagian anak ibu tolong dibuka bukunya di rumah, dipelajari, dibaca ya tentang menulis teks berita itu. Ya, jangan lupa baca buku di rumah dan belajar. Nah, sampai sana sudah paham? Nah, jika sudah paham, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketua tolong berdoa. Mustaqim. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan pembelajaran kita tutup pada siang ini. Ya.